Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Petani Subuh. Untuk kali ini kita buat video pengendalian hama pada buah kelengkeng. Hama yang terkhusus yang biasanya banyak ditemukan di buah kelengkeng itu, yang merusak buah kelengkeng itu, yaitu kutu putih. Kutu putih itu nanti yang menyebabkan munculnya embun jelaga. Kalau teman-teman tahu, biasanya buahnya itu jadinya berwarna hitam, jadi dari fisik kelihatan tidak menarik, kotor seperti itu. Ciri-cirinya itu pertama, pasti di sekitar buah itu akan ada kutu yang berwarna putih. Terus itu sedikit agak susah pengendaliannya karena jenis hama ini memiliki lapisan lilin di permukaan tubuhnya, permukaan badannya, sehingga biasanya beberapa cara dilakukan untuk pengendaliannya. Yang pertama bisa menggunakan insek pastinya. Yang kedua menggunakan air biasa bisa. Yang ketiga menggunakan sabun cuci, misalnya menggunakan Sunlight atau sejenisnya. Dengan menggunakan bisa juga dicampur menggunakan insek plus sama sabun tadi seperti Sunlight. Gunanya itu untuk menghilangkan lapisan lilinnya dulu, kemudian masuk inseknya, jadi lebih efektif untuk pengendaliannya. Untuk hamanya bisa kita lihat di tanaman kita ini sekarang seperti ini. Ini sampai udah telat sih, ini telat. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, buahnya itu jadinya menghitam seperti ini. Ini semakin lama semakin rusak. Dan hamanya itu, nah ini, awalnya dia putih seperti ini biasanya ada hamanya. Nah, yang putih-putih ini, nah ini kita, nah ini kelihatan ini kutu-kutunya. Nah. Jadi kalau serangannya itu sudah terlalu lama, jadi buah ataupun daun itu jadi hitam. Jadi hitam ini yang disebut itu embun jelaga. Seperti ini. Penyebabnya ini yang paling utama memang karena kelembapan yang tinggi, dan mungkin ke sinar matahari yang kurang. Karena yang ketepatan pohon ini kita memang berada di habit seperti bangunan, terus ada pohon mangga, ada pohon durian juga. Jadi untuk hama kutu putih ini sangat nyaman di sini, sehingga perkembangannya bisa cepat. Oke, untuk kali ini kita lakukan pengendaliannya itu menggunakan insek saja, menggunakan desis. Untuk dosisnya, karena serangannya lumayan tinggi, lumayan parah, ini kita kasih dosis 1,5 mili per liternya. Oke, ini kita lakukan pencampuran untuk inseknya.
seperti biasa, kita isi dulu setengah, kurang lebih setengah, kemudian kita masukkan inseknya. Ini insek yang kita gunakan, dosis untuk per tangki ini per liternya 1,5 mili. Karena ini musim kemarau, jadi kita tidak perlu penambahan untuk pelekat ya. Ini kita tambahkan untuk pupuk tambahan, jadi kita tambah MKP. Untuk MKP nya per tangki ini 3 sendok makan saja. Kemudian kita isi sampai penuh. Oke, ini kita langsung lakukan penyemprotan. Jadi penyemprotannya juga kita lakukan sedikit tinggi, nanti seperti sampai mungkin sampai rontok lah itunya, hama-hama yang lengket di sekitar buahnya. Bisa langsung hilang? Bisa. Bisa? Bisa. Coba yang Ini. Jadi untuk penyemprotan ini kita lakukan di pagi hari ya, karena memang untuk penyemprotan lebih efektif itu pagi ataupun sore.
Untuk penyemprotan ini kita di pagi ini, terus volumenya juga kita lumayan tinggi karena memang seperti yang tadi kita jelaskan di awal, kutu putihnya itu sudah sangat lebat, dan tekanan juga kita lakukan tekanannya yang tinggi. Jadi kalau teman-teman pakai sprayer seperti ini, gunakan yang paling tinggi saja supaya apa? Supaya tekanan airnya tadi mengenai kutunya, terus dia bisa langsung rontok. Harapannya nanti langsung bisa bersih. Ini kita sudah selesai lakukan penyemprotannya. Kita cek hasil penyemprotannya kita, apakah sudah bersih atau masih ada yang tersisa. Bisa kita lihat ya, ini sudah bersih. Walaupun mungkin ada seperti ini pasti mati karena sudah terkupas dari lapisan putihnya atau lapisan lilinnya. Jadi kutu-kutunya pasti akan mati. Seperti ini juga sudah bersih ya. Nah ini walau seperti ini kan kelihatan kutu-kutu putihnya sudah tidak ada lapisan yang putih-putih yang menyelimutin punggungnya. Ini akan mati karena kita campur juga tadi sama insek ya. Perhatikan yang dominan, yang banyak kutu putih atau hamanya itu hanya di sekitar di bawah saja. Kalau yang bagian atas itu relatif bersih karena memang dia terbuka, jadi nggak terlalu terlindungin. Tadi untuk satu pohon ini karena serangannya sudah tinggi, jadi satu pohon ini tadi kita habiskan sekitar 6-7 liter satu pohon ini. Jadi untuk pengendaliannya harusnya jangan sampai seperti ini. Ini memang kita telat karena kita baru sempat untuk ngecek ke kebun. Ini pengendalian kali ini memang cukup tinggi ya. Jadi supaya tidak tinggi, memang untuk pengendalian itu bisa dilakukan rutin per minggu atau 1 kali per 2 minggu tergantung hamanya. Cuman kalau kita rutin, pengendaliannya untuk hama atau penyakit itu akan terkendali. Oke, terima kasih. Kalau ada masukan dari teman-teman, kami tunggu video-video selanjutnya tentang kelengkeng New Crystal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.